yang berpihak kepada murid. Pada aksi nyata kali ini, nama program adalah Pekan Seni dan Panggung Kreasi. Dasar filosofi dari Ki Hajar Dewantoro adalah peserta didik mempunyai kebebasan belajar, berekspresi sesuai dengan kreativitas, minat dan bakatnya masing-masing. Kegiatan ini akan memberikan kemerdekaan belajar peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas, gotong royong, kemandirian, dan nalar kritis peserta didik melalui pementasan seni dan pengelolaan kegiatan panggung kreasi. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas, gotong royong, kemandirian, dan nalar kritis peserta didik? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah mengadakan observasi mengenai minat dan bakat peserta didik. Rencana untuk melibatkan suara atau pilihan atau kepemilikan murid adalah setiap peserta didik mengisi formulir tentang minat dan bakat yang mereka miliki. Catatan refleksi pada tahapan buat pertanyaan atau define adalah peristiwa apa. Pada tahapan ini, calon guru penggerak mengadakan observasi mengenai minat dan bakat peserta didik dihubungkan dengan program yang mungkin bisa dilaksanakan dan sumber daya yang mendukung program. Peserta didik diminta untuk mengisi form atau angket penelusuran minat dan bakat peserta didik melalui Google Form yang sudah dibuat oleh calon guru penggerak dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Perasaan yang muncul atau feeling. Saya lebih bersemangat dalam menelusuri minat bakat peserta didik melalui Google Form yang diberikan kepada peserta didik, sehingga mengetahui minat bakat peserta didik. Pembelajaran yang muncul atau finding. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat memberikan informasi dan menggali potensi dirinya melalui Google Form dan memberikan ide atau gagasan program yang mungkin dapat dilaksanakan terkait dengan seni. Dari data dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan sebuah program pementasan seni di sekolah dengan berbagai pertimbangan yang ada. Dari kegiatan ini diharapkan voice, choice, dan ownership peserta didik dapat terwujud dalam rangka mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Penerapan ke depan atau future. Ke depan, perencanaan dilaksanakan dengan observasi terlebih dahulu dalam rangka mengetahui kebutuhan dan keinginan peserta didik, baik dengan pola yang sama, dengan menelusuri melalui Google Form, ataupun dengan secara langsung bertemu dengan peserta didik untuk menelusuri minat dan bakat mereka. Tahapan ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang muncul adalah, aktivitas apa saja yang dapat meningkatkan kreativitas, gotong royong, kemandirian, dan nalar kritis peserta didik melalui kegiatan seni? Siapakah di sekolah yang mempunyai pengalaman kreativitas,
gotong royong, kemandirian, dan nalar kritis peserta didik melalui kegiatan seni. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban adalah mencari contoh aktivitas seni yang sesuai dengan karakteristik siswa, observasi lingkungan, wawancara dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kaprodi dan wali kelas, dan perwakilan peserta didik. Rencana untuk melibatkan suara, pilihan, atau kepemilikan murid adalah melibatkan peserta didik melalui perwakilan kelas atau pengurus OSIS dengan mendengarkan dan menampung ide dan gagasan peserta didik. Catatan refleksi pada tahapan A. Ambil pelajaran atau discover. Peristiwa yang muncul atau fact. Pada tahapan ini, calon guru penggerak mencari referensi melalui internet, YouTube, dan atau bacaan di perpustakaan. Kemudian mengadakan pertemuan dengan perwakilan peserta didik melalui organisasi OSIS untuk menampung ide dan gagasan peserta didik tentang program apa yang mungkin dilaksanakan dalam rangka menyalurkan minat dan bakat peserta didik. Calon guru penggerak juga melakukan interview dengan kepala sekolah terkait dengan program seni yang dapat menyalurkan bakat peserta didik dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Perasaan yang muncul atau feeling. Saya bahagia dapat menampung ide dan gagasan peserta didik secara langsung. Peserta didik menemukan sendiri apa impian mereka tentang sebuah program yang dapat mengekspresikan kreativitas dan minat mereka, terutama dalam bidang seni. Merasa lega ketika berbincang-bincang dengan kepala sekolah tentang program yang mungkin dilaksanakan sekolah terkait dengan kreativitas seni peserta didik dihubungkan dengan ketersediaan dan pemaksimalan sumber daya yang dimiliki sekolah. Pembelajaran yang diperoleh atau finding. Melalui kegiatan ini, peserta didik dapat mengungkapkan ide, gagasan, dan impian mereka secara mandiri dan mengekspresikan keinginan mereka pada kreativitas seni sesuai minat dan bakat mereka. Dari sini dapat diperoleh sebuah pembelajaran bagaimana mengelola kebutuhan dan keinginan peserta didik yang sangat beragam. Peserta didik juga belajar bagaimana mengemukakan pendapat, menghargai pendapat orang lain, dan memutuskan sebuah permasalahan secara mandiri. Melalui kegiatan ini, voice, choice, dan ownership dapat diwujudkan dalam rangka mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Dengan menggunakan konsep coaching, diharapkan guru mampu mendampingi peserta didik dengan maksimal. Penerapan ke depan atau future. Ke depan, diskusi sangat diperlukan dalam rangka membuat sebuah program yang berpihak kepada murid. Pelibatan murid bukan hanya sebagai pembelajaran dalam mengemukakan pendapat, menghargai orang lain, dan membuat sebuah keputusan, namun akan memberikan ruang kepada peserta didik untuk bersuara, melakukan pilihan, dan merasa memiliki sebuah program. Pelibatan peserta didik dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi sebuah program.